soal persiapan Pilkada Jabar tadi sempat diulas Pak, bisa Ya. diulas Pak? 2 hari yang lalu saya menerima SK rekomendasi dari partai yang di situ ada tugas-tugas yang diberikan oleh partai kepada saya. Satu, partai memerintahkan untuk mencari pasangan wakil gubernur. 2, partai meminta saya untuk membangun komunikasi sebagai koalisi dengan partai-partai lain. Dan yang ketiga, partai memerintahkan saya untuk secara intensif bersinergi dengan struktur partai, DPW, semua DPD dan DPRT dan DPC begitu. Jadi saya hadir di sini merasa sangat semangat dan optimis ya, karena ada satu keinginan besar dari PAN untuk melihat kadernya kembali bertarung di Pilgub ya, setelah masa Kang Dede Yusuf sukses bersama Kang Aher ya sekian periode yang lalu gitu ya. Kita hari ini mendapatkan momentum itu, dan tentu bagi saya sebagai kader PAN yang paling harus diprioritaskan adalah bersinergi bersama struktur partai di seluruh Jawa Barat. Kemudian Kita tadi- akan ada aktivasi itu. Kemudian tadi disinggung soal PPDB Pak, sektor pendidikan itu gimana Pak maksudnya? Ya, pengalaman 10 tahun sebagai wali kota memberikan saya banyak sekali amunisi untuk perbaikan kebijakan di tingkat provinsi. Ya, salah satunya adalah untuk pendidikan sekolah. Ya, saya kasihan lah kalau melihat setiap tahun warga itu harus betul-betul berjuang, berakrobat hanya untuk sekedar menyekolahkan anaknya, karena bersaing dengan yang lebih memiliki uang atau akses ke pihak-pihak tertentu ya. Jadi pemerataan fasilitas pendidikan itu penting di seluruh Jawa Barat ya, termasuk juga di sini di Kuningan. Tadi saya mendapatkan masukan yang luar biasa keren lah ya, bahwa ketahanan pangan di Jawa Barat ini harus mendapatkan atensi serius ya. Kuningan, Cianjur ya sebagai lumbung pangan Jawa Barat gitu, itu harus diberikan atensi lain untuk satu, ketersediaan lahan, kedua, teknologi, kemudian sumber daya manusia, instruktur, petani dan sebagainya. Kemudian Pak, ini kan sempat termasuk mencari dukungan juga ya Pak. Ya. Tadi sempat juga bersilaturahmi ke Bumi Aki ya Pak, Pak Edo tuh. Oh, Sebagai CS itu saya bersahabat ya. Jadi ayah saya almarhum bersahabat dengan Pak Aang almarhum. Ibu saya almarhum bersahabat dengan Ibu Uce almarhum. Jadi persahabatan, persaudaraan sudah sejak lama. Ya, setiap ke Kuningan pasti ke rumah mereka. Di Bogor pun kami sering bersilaturahmi gitu. Jadi tadi konteksnya adalah silaturahmi keluarga dan saling mendoakan juga lah tadi. Ya, Kang Edo mendoakan, saya juga mendoakan Kang Edo gitu. Karena ke depan semua masih sangat cair dan dinamis. Bisa. Pak, di Kuningannya kemana aja? Ke Kuningan. Tadi pagi sebagai Ketua Umum Asosiasi Rally Trail, saya ikut melepas Jabar Ultra Run ya, 55 km Rally Ultra ya. Tadi pagi saya ke sana dan senang lah lihat antusiasme para pelari trail di sini. Ini bisa menjadi tempat yang sangat seksi untuk para pecinta olahraga lari trail. Karena ke Ciremai, kemudian ada penginapan yang banyak di sini, ya infrastrukturnya bagus. Jadi ke depan ini cerah nih. Sebagai Ketua Alti saya akan mendorong agar banyak event di sini untuk PAD gitu ya. Pak, Kemudian tadi ke Maerot. ini Pak, Bapak kan basicnya itu. Mairo ya tadi. Ucap Mairo. Pak izin tanya Pak, Ke Mairo makan kupat ya. Pak izin tanya, Bapak kan basicnya international relation Pak ya. Dan saya nyambung dari pertanyaan Pak Udin tadi Pak, bagus tentang carbon trade. Ini Pak, jadi sekarang ini kan era transnasional Pak ya. Iya. Nanti Bapak ketika menjadi gubernur, bagaimana mengkondisikan aktor non-state agar ibaratnya tidak offset lah dengan pemerintah, karena tetap kedaulatan kan ada di tangan pemerintah Pak. Tapi kan hari ini di era Jadi borderless gini, ini kan kita kan punya target ya mengurangi emisi gitu ya sampai di tahun 2030, 2040 begitu ya. Nah, itu harus diselaraskan dengan pemerintah daerah. Jangan sampai target nasional ya untuk pengurangan emisinya itu kemudian tidak nyambung dengan RPJMD di daerah, program di daerah, industri terus bertambah gitu ya. Ada kebun yang kemudian dialih fungsi, sawah dialih fungsi, itu kan nggak nyambung gitu. Menurut saya nomor satu itu yang paling harus nyambung dulu. Dari rencana pembangunannya harus mendukung ke arah sana. Dan provinsi ini punya peran yang sangat strategis
Karena provinsi ini kan mengoreksi juga rencana pembangunan di tingkat kota kabupaten supaya selaras dengan zero emisi kita ke depan. Ya turunnya dari sana semua. Oke, Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Dari semua yang dipaparkan tadi Pak ya, Bapak tentang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan sebagainya. Ya. Lalu Bapak tadi bicara dengan RPJMD Pak ya. Ya. Tapi masalah krusial Jawa Barat hari ini kan income middle trap Pak ya. Nah, bagaimana dari sekian kegelisahan masyarakat tersebut, misi apa yang akan Bapak lakukan agar income middle trap ini segera lepas, tidak membelenggu lagi Jawa Barat gitu Pak? Ya. Satu, infrastruktur Jawa Barat harus lebih merata. Itu penting. Karena kalau sudah merata, Jawa Barat bagian selatan ya, tidak terpusat hanya bagian tengah saja misalnya begitu. Ini kemudian akan bisa mendorong roda ekonomi untuk bangkitnya ekonomi daerah, gitu, PAD masing-masing. Itu nomor satu yang menurut saya sangat penting gitu ya. Nah, nomor dua, tadi saya sampaikan juga bahwa harus nyambung antara apa yang akan dikerjakan provinsi dengan kota kabupaten. Duduk bersama, musrenbangnya selaras. Kota kabupaten butuh apa untuk meningkatkan potensi daerahnya, yang ujung-ujungnya untuk tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, provinsinya juga arahnya kemana. Jangan sampai nggak nyambung, ini selama ini terjadi ya, ini seringkali tidak sinkron. Ada harapan besar Kuningan ke ketahanan pangan, Cianjur ketahanan pangan, kemudian Garut butuh atensi untuk pariwisata gitu ya, Cianjur Selatan potensi pariwisata, Tasik sebagainya. Jadi kekhasan masing-masing, diferensiasi itu harus diperhatikan untuk dikucurkan juga ya, sehingga pendapatannya itu naik ya secara signifikan semua. Secara pribadi Pak, untuk Kuningan sendiri gimana Pak menurut Pak Bima ini Pak? Kuningan ini karakternya berbeda, kuat sekali. Ya, satu potensi wisata alam, kedua pertanian dan peternakan gitu ya. Tidak akan pernah menjadi industri, tidak bisa juga menjadi kota metropolitan gitu ya. Nah, karena itu kekhasan keunikan ini harus tetap dijaga. Ya, tetapi caranya apa? Ya harus fokus juga ke situ. Ya misalnya diikat lewat undang-undang kepemilikan lahan, nggak boleh konversi. Ya di Bogor begitu, ya sekian puluh hektar itu kita jaga supaya tetap menjadi lahan hijau, tidak terkonversi gitu ya. Ada yang dilindungi oleh aturan undang-undang, baik perwali maupun perda. Ya, nomor satu saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Udah.